Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Tingkatan tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas itu ada tingkatan yang pertama dengan melakukan yang disyariatkan, baik itu ada tazkiyah dilakukan dengan hati, keyakinan ya. Kemudian yang kedua dilakukan oleh amal perbuatan dan dilakukan oleh lisan. Sama dengan apa yang dikatakan di sini, namun dirincikan sama Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah. Kita senantiasa memohon taufiknya, dimudahkan, meningkatkan ketaatan kepadanya, meningkatkan ibadah, serta kita senantiasa memohon sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bahasan kita insyaallah lanjutan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, halaman 44, bab yang kedua tentang mafhum tazkiyatin nufus atau tazkiyatin nafas fil Islam. Yang sebelumnya al-muallif telah menjelaskan tentang kedudukan tazkiyatun nafas. Jadi fasal yang kedua ini ada 11 bab. Pasal yang kedua ini ada 11 bab insyaallah yang telah kita sampaikan tentang kedudukan tazkiyatun nafas fil Islam, dalil-dalilnya dan aqwal as-salaf, bahwasanya kedudukan tazkiyatun nafas fil Islam amatlah penting, bahkan tujuan diutusnya al-anbiya wa rusul, diutusnya Nabi SAW adalah untuk memperbaiki umat, mengajak umat dari kesyirikan menjadi ketauhidan dan dari kekufuran menjadi keimanan. Adapun mafhum tazkiyatun nafas, bahasan kita pada halaman 44, kitab yang ditulis oleh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah, bab mafhumu tazkiyatun nafsi fil Islam. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya pasal yang kedua ini menguatkan bahasan-bahasan yang telah kita jelaskan pada fasal al-awwal. Pada fasal al-awwal itu tentang pendahuluan, gambaran tazkiyatun nafas. Adapun pada fasal yang kedua ini mulai dirincikan hakikat tazkiyatun nafas, kedudukannya, mafhumnya, bahkan nanti akan dijelaskan bab-bab selanjutnya bahwasanya tazkiyatun nafas itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Qal al-muallif hafizahullah, bab mafhumu tazkiyatun nafsi fil Islam. Pengertian pemahaman tazkiyatun nafas dalam Islam. Karena mungkin ada sebagian yang mengatakan nantinya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah engkau mentazkiyah diri kalian, karena Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Itu pun akan dijelaskan oleh muallif. Bagaimana pemahaman ayat itu? Apa yang dimaksud dengan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, akan dijelaskan oleh muallif. Mafhum tazkiyah fil Islam, muallif menyampaikan ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama yang disampaikan oleh muallif, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Itu kelanjutan ayatnya. Surat Taubat ayat 103, penggalan potongan dari surat Taubat ayat 103. Ayat ini dijadikan dalil oleh muallif tentang pengertian tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas?
khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka, yang dimaksud adalah kaum muslimin, al-mu'minin, shadaqatan, az-zakah. Ayat ini terkait dengan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah, kalimat sedekah ini yashmal, bisa jadi yang wajib yaitu az-zakah, bisa jadi yang mustahab yaitu sedekah umum. Kalau zakat ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Asyahid di sini, ay tutahhiruhum minadz-dzunubi wal akhlaqir radhilah. Ay, yaitu membersihkan dari dosa-dosa dan juga akhlak-akhlak yang tercela. Wa tuzakkihim biha, dan menumbuhkan apa? Menumbuhkan akhlak yang baik, menumbuhkan akhlak yang terpuji. Ayat ini memiliki beberapa fawaid. Intinya ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil sebagian harta kaum muslimin itu ditunaikan zakatnya, sedekahnya. Zakat sedekah sekali lagi yashmal, mencakup, ada yang wajib nantinya az-zakah, ada yang mustahab. Ya mustahab artinya ya sedekah umum, setelah ditunaikan yang wajib, ya mungkin seorang sedekah, melakukan sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, atau yang membutuhkan. Dikatakan oleh ahlul ilmi, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha min amwalil muslimina shadaqatan. Jadi Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian harta kaum muslimin, untuk sebagiannya saja, sebagian kecil, bukan semuanya, sebagian kecil, sedekah. Yutahhiruhum biha min danasi dzunubihim. Sedekah ini antara lain fungsinya adalah untuk membersihkan hati atau membersihkan dari kotoran dosa-dosa manusia. Wa yuzakkihim biha, dan juga mensucikannya. Ditambahkan oleh yang lain bahwasanya ayat ini ada satu faedah yang ajib Allah tentang ayat ini. Dikatakan di antara mafhum ayat ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dalil ala anna amala amal al-hasanati yutahhirun nafsa wa yuzakkiha min adz-dzunubi salifah. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka wahai Muhammad sedekah, zakatnya, harta kaum muslimin, sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Apa yang diutus? Apa yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal? Yaitu untuk mengajak kepada keimanan. Innaka ta'ti qauma ahla kitab fa awwalu ma tad'uhum ilai syahadati alla ilaha illallah fa innahum ata'uka bidzalika fa alimhum anna allaha farada alaihim khamsa salawatin fil yawm wal laylah wa innahum ata'uka bidzalik. Jadi diajak kepada tauhid, diperintahkan untuk sholat 5 waktu, diperintahkan untuk zakat. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tukhad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu dari mereka kaum muslimin yang memiliki harta yang sudah sampai nisabnya dan dibagikan kepada fakir miskin. Ini salah satu dalil akan as-shadaqah al-wajibah,
yaitu az-zakah. As-sadaqah atau zakah ini adalah amal al-hasan, amal perbuatan baik. Dikatakan bahwasanya amalan kebaikan bisa membersihkan jiwa, mensucikannya dari dosa-dosa yang telah lalu. Naam. As-shalah ila shalah, al-jum'ah ila al-jum'ah. Banyak sekali dalil-dalilnya. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Dari Jumat ke Jumat yang satunya, dari sholat ke sholat yang satunya, dari sholat dari azan dengan iqamah. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang mana bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, nah ini yang jamil, qal tentang ayat ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Qal tutahhiruhum fihi isyaratun ila maqamit takhliyah 'anis sayyi'at, wa qawluhu tuzakkihim isyaratun ila maqamit tahliyah bil fadaili wal hasanat. Masyaallah. Istinbat ahlul ilmi tentang ayat ini. Ayat Taubah ayat 103, kaitan dengan tazkiyatun nafas. Kita tidak membahas tentang zakatnya, ahkam zakat itu ada babnya, bab fikih. Kita bahas potongan ayat ini kaitan dengan tazkiyatun nafas. Dikatakan oleh ahlul ilmi, tutahhiruhum, membersihkan hati mereka, jiwa mereka. Ini mengisyaratkan ila maqamit takhliyah. Takhliyah itu at-tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu mengosongkan. Kalimat yang senantiasa disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, at-tasfiyah wat-tarbiyah. At-takhliyah pakai kha ya. At-takhliyah pakai kha, kemudian at-tahliyah pakai ha. Ini faedah lughawiyah bagi talib ilm. Takhliyah mengosongkan. Ketika seorang mau menghias rumahnya, mau ngecat, apakah diisi perabotannya dulu? Tidak mungkin. Mebelnya dimasukkan semuanya, tempat tidurnya semua dimasukkan, kemudian dicat atapnya. Meladhi yasir, apa yang akan terjadi? Ada musma'kul ada, tidak masuk akal. Ya, ketika mau menghiasi, ya dikosongkan. Hati kita, kalau kita mau menanamkan kebaikan, keburukannya dibuang dahulu. Kesyirikan kepada Allah dibuang, dijauhkan. Nah inilah tutahhiruhum, membersihkan hati. Artinya isyarah mengisyaratkan akan kedudukan takhliyah, mengosongkan, buang jauh-jauh kesyirikan kepada Allah, buang jauh-jauh kemaksiatan. Kemudian wa tuzakkihim biha, isyarat untuk tahliyah, kita melatih ketaatan-ketaatan, menanamkan amalan-amalan soleh, kita lakukan. Jadi ayat ini mengisyaratkan akan takhliyah thumma tahliyah. Sekali lagi, yang satu takhliyah bil kha, yang satunya tahliyah bil ha. Bil ha itu menghiasi. Kalau bil kha itu mengosongkan. Qal wala jarama anna at-takhliyah muqaddamatun 'ala at-tahliyah. Bahwasanya sesungguhnya takhliyah itu lebih didahulukan. Antalan mau mengisi seorang yang untuk mengikuti sunnah Nabi, kalau dia masih penuh dengan kemaksiatan akan susah untuk menerima sunnah Nabi SAW. Buang, jauhkan kemaksiatan-kemaksiatan, kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan kepada Allah dijauhkan. Setelah itu bisa diisi. Makanya apabila seorang di atas fitrahnya, masih dalam fitrahnya, melihat dakwah as-salaf, disampaikan ayat, disampaikan hadis, artinya dia tidak fanatik.
dia kembali kepada fitrahnya, disampaikan qala Allah, qala Rasul, insya Allah mudah untuk diterima. Tapi kalau sudah ada di dalamnya satu keyakinan atau tidak anti terhadap dakwah salaf, tidak akan bisa dimasuki, dijelaskan tentang akidah as-sahihah, tentang ketauhidan kepada Allah. Inilah at-takhliyah, kemudian tahliyah, at-tasfiyah, dan tarbiyah. Ini kalimat yang senantiasa disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani wa li Syekhina Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, kitab at-tasfiyah tarbiyah, bagus sekali. Wal Albani punya kutaib juga tentang tasfiyah tarbiyah, bagus sekali. Intinya ketika kita hendak mempelajari ketauhidan, kesyirikan kita jauhkan, dibersihkan dari hati kita. Hendak mempelajari sunnah, semua yang menyelisih sunnah dijauhkan, supaya bisa ditanamkan as-sunnah. Ini beberapa fawaid dari ayat ini. Jadi sekali lagi kita bukan mau menjelaskan tentang hukum zakat secara fikihnya. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh muallif, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ayat 75-76 surat Thaha. Ayat ini telah kita sampaikan juga atau telah lewat pada halaman 41. Halaman 41 itu telah ada ayat ini. Ya, Thaha 75-76 itu ya. Halaman 41 telah kita sampaikan tentang kedudukan tazkiyatun nafs fil Islam. Ini pun dijadikan dalil, ayat ini diulang kembali oleh muallif tentang mafhum pengertian tazkiyatun nafs. Dari ayat ini bahwasanya tazkiyatun nafs itu dengan amal-amal ketaatan. Mana dalilnya? Wa may ya'tihi mu'minan. Yang pertama iman kepada Allah. Keimanan. Mengikhlaskan ibadah karena Allah. Qad amilas salihati. Tidak cukup mengucapkan iman dengan lisan, melainkan dibuktikan dengan amal, ketaatan. Melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari ayat ini akan dijelaskan oleh muallif di antara faedah dari ayat ini bahwasanya tazkiyatun nafs itu ada yang hubungannya dengan i'tiqad, dengan hati, ada hubungannya dengan lisan, ada yang hubungannya dengan anggota badan. Apa saja? Dengan lisan, zikir kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Qur'an, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Apa yang kaitan dengan hati? Ya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang amalan-amalan hati banyak sekali. Ikhlas, isti'anah kepada Allah, istighasah kepada Allah, amal-amalan hati, al-khauf, ar-raja, itu semua amalan hati. Apa kaitan dengan amal, dengan anggota badan? Banyak. Sholat, puasa, haji, banyak. Jadi ayat ini menjelaskan hakikat tazkiyatun nafs, pengertian tazkiyatun nafs itu iman dan amal. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yaitu akan dimasukkan ke surganya Allah, Aden, yang mengalir di bawahnya sungai dan kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Nah ini selanjutnya menjelaskan akan pengertian tazkiyah. Itu balasan bagi yang melakukan tazkiyah, membersihkan dirinya. Bagaimana membersihkan dirinya? Dengan keimanan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, melakukan amalan-amalan soleh. Baik, ayat ini telah kita jelaskan juga
Kemudian Nabi SAW suatu ketika ditanya, wasu'ilan Nabi SAW, ma tazkiyatun nafsi. Hadis ini pun telah kita lewati. Halaman 28. Kalau mungkin antum mau lihat, di halaman 28 telah kita lewati hadis ini. Hadis atau asar ini tentang asar ini diriwayatkan Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Dikatakan di situ ketika Nabi ditanya, panjang sebetulnya di situ. Ini kutipannya saja. Diriwayatkan Baihaqi dan juga Tabrani ya. Ma tazkiyatun nafs an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kan. Ini telah kita jelaskan tentang maqam al-ihsan. Yakin bahwasanya Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Dan telah kita jelaskan pada ayat ini, kebersamaan Allah Azza wa Jal beda dengan kebersamaan makhluknya. Tidaklah sama. Loh, teman saya kemarin bersama fulan. Beda dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya, beda dengan kebersamaan makhluk sesama makhluk. Allah fauqas sama, fauqas sab'is sama, fil ulu. Allah Azza wa Jal di atas langit. Dan Allah mengawasi, melihat, mendengar semua apa yang kita lakukan. Jadi kebersamaan Allah tidaklah sama dengan kebersamaan makhluknya. Dan bahasan ini telah kita jelaskan pada tentang ma'iyah, sifat ma'iyyatullah Azza wa Jal. Bagaimana kebersamaan Allah Azza wa Jal baik kepada kaum mukminin atau dengan hamba-hambanya secara umum. Intinya di sini tazkiyatun nafs itu kita senantiasa, maqam ihsan itu bagaimana maqam ihsan? Ketika ditanya Nabi, ketika ditanya tentang Islam, dijawab dengan rukun-rukun Islam. Hadis Jibril yang panjang itu. Ketika ditanya tentang keimanan, dijawab tentang rukun-rukun iman yang 6. Ketika ditanya tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini maqam al-ihsan. Jadi dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasinya. Yakin Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasinya. Kalau kita sebagai pegawai katakanlah diawasi, senantiasa ada yang mengawasi, pimpinan mengawasi kita, pastinya kita tidak akan melakukan hal yang aneh atau sesuatu yang mungkin kita kena SP1, SP2, tidak mungkin. Pasti akan melakukan hal yang terbaik. Aduh, ini saya diawasi ini. Mungkin nanti gaji saya ditambahi atau mungkin saya dapat reward atau kan. Kalau bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, lebih dari itu lagi pengawasan. Apabila al-mu'min, al-muslim, al-mu'minah, al-muslimah yakin akan hal ini, namun kita kadang, ya namanya manusia, kadang lalai. Namun jangan hanyut dalam kelalaian. Kalau seorang senantiasa merasa dia dan yakin diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu ketika dia di umum, di tengah-tengah masyarakat atau ya di umum lah, atau ketika sendiri. Dan biasanya kadang kadang-kadang ketika sendiri itulah seakan-akan tidak ada yang ngawasi, padahal Allah Azza wa Jalla melihat. Nah, disitulah kadang syaitan membisikkan begini. Padahal kalau kita yakin, tidak lalai,
Allah mengawasi kita, gerak-gerik kita, ucapan kita, langkah kita, maka kita tidak akan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tingkatan muraqabatullah, ma'iyatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, yakin akan hal itu, maka insya Allah dia tidak akan melakukan yang dimurkai Allah. Dan itulah hakikat tazkiyatun nafas. Disitulah seorang akan melakukan tazkiyatun nafas. Karena dia melakukan kebaikan nantinya. Ya sebagaimana tadi itu. Pegawai bawahan ketika diawasi terus. Absensinya dilihat. Kemudian semuanya dilihat. Laporannya ditanya semuanya. Jadi dia tidak akan melakukan hal yang aneh. Yang dampak negatif baginya. Nah, ini sekedar permisalan, walillahil matsalul a'la, dan Allah tidak serupa dengan itu, lebih dari itu. Lebih detail, lebih rinci akan apa yang telah kita lakukan, kita ucapkan, kita lafadzkan, kita lakukan langkah kita. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islami rahimahullahu taala, Syekhul Islam menyebutkan dalam salah satu tulisannya Al-Fatawa, kitabnya Fatawa, faslun fi tazkiyatin nafsi wa kaifa tazku bi tarkil muharramati ma'a fi'lil ma'murati. Dalam tulisan di Al-Fatawa jilid yang ke-10 disampaikan oleh muallif ini, halaman sekian 625, tentang fasal tentang tazkiyatun nafas, bahwasanya tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan meninggalkan yang diharamkan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jadi bagaimana bisa berkembang jiwa ini, bisa bersih dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kemaksiatan, dan melakukan ketaatan-ketaatan, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, melakukan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini inti dalam tazkiyatun nafas. Ketika kita membahas tazkiyatun nafas, pasti ayat ini senantiasa kita sampaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung seorang yang membersihkannya, siapapun dia, laki perempuan, yang mensucikannya, membersihkan dari kesyirikan kepada Allah, dari kemaksiatan. Waqad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha. Kemudian ayat yang lain, ya afwan. Di sini waqad aflaha man tazakka, dua ayat yang disebutkan. Qad aflaha man zakkaha, kemudian di ayat yang lain waqad aflaha man tazakka, waqad aflaha man tazakka. Dua ayat ini pun telah kita jelaskan nukilan as-salaf. Qad aflaha man zakkaha pada halaman 42, ya. Halaman sebelumnya itu tentang qad aflaha man zakkaha, dikatakan oleh Qatadah, man amila khairan zakkaha bi taatillah. Jadi yang mengamalkan kebaikan, dia telah membersihkannya, membersihkan jiwanya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah. Qad aflaha man tazakka, dikatakan oleh Qatadah juga, bi'amalin sholihin, dengan amalan yang soleh. Ini pun telah kita jelaskan. Qala Qatadah wa Ibnu Uyainah wa ghairihima, qad aflaha man zakka nafsahu bi ta'atillahi wa salihil a'mali. Ini makna tazkiyah, pengertian tazkiyatun nafas, yaitu sungguh beruntung siapa yang membersihkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah dan amalan-amalan yang soleh.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh Farra waz-Zajjaj. Ini yang kedua. Qad aflahat nafsun zakkaha Allah wa qad khabat nafsun dassaha Allah. Yang kedua, sebagian ahlul ilmi menyebutkan sungguh beruntung jiwa yang ditazkiyah, dibersihkan oleh Allah, dan sungguh malang, merugi jiwa yang dassaha Allah. Dassaha Allah fa'ilnya ya, dassaha Allahu, maksudnya yang dihinakan oleh Allah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan yang pertama, pengertian tazkiyatun nafas. Nanti akan dijelaskan pada bab yang selanjutnya, dan ini telah kita sampaikan penjelasan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah menukilkan ucapan ahlul ilmi bahwasanya tazkiyatun nafas itu perbuatan manusia atau perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan bahwasanya, merojihkan bahwasanya tazkiyah itu adalah perbuatan hamba, ketaatan hamba. Namun itu adalah taufik minallah. Ada qaulun wajih, ucapan yang qawi sekali. Jadi ketaatan itu adalah perbuatan hamba yang melakukannya. Namun seorang yang melakukan ketaatan itu pastinya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tazkiyatun nafas itu adalah fadl minallah. Tazkiyatun nafas itu adalah fadl minallah, karunia Allah Azza wa Jalla yang dikaruniakan kepada hambanya. Makanya janganlah kita memohon kecuali kepada Allah. Makanya kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Mohon kemana? Kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu nanti akan ada bahasan pada bab yang ketiga. Jadi kesimpulannya di sini dikatakan oleh Ibn Taimiyah, wa kadzalika dzakarahu al-Walibi an Ibnu Abbas wa huwa munqati' wa laysa huwa murad al-ayah. Ini bukan maksud ayat. Balil murad biha al-awwal qat'an lafdhan wa ma'nan. Jadi maksud ayat qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, yaitu hamba melakukan ketaatan. Hamba tidak menyekutukan Allah, iman kepada Allah. Hamba melakukan ketaatan baik dengan lisannya, dengan amal anggota badannya. Inilah maksud dari ayat itu. Ini maksud dari ayat itu. Bukan kemudian sudah Allah kan yang menetapkan siapa yang di tazkiyatun nafas, siapa yang tidak. Saya ikut takdirnya aja. Tidak bisa. Siapa yang tahu takdirnya? Tidak ada yang tahu. Kalau anta setiap masing-masing memilih jalannya. Kalau dia tidak sholat, tidak menunaikan zakat, tidak melakukan ibadah kepada Allah, itu jalan yang dia pilih sudah. Makanya Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi masing-masing memilih jalannya, namun memang tidak luput dari takdir Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang tahu takdir Allah kecuali terjadi. Makanya ketika sahabat menanya Nabi SAW, apa faedahnya amal? Apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah kita mengamalkan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, atau yang bagaimana ya Rasulullah? I'mal, kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalah.
Lakukan, amalkan. Semua akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tadi, fa amma man a'ta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi nanti insyaallah akan kita bahas lebih lanjut pada yang ketiga, poin yang ketiga atau bab yang ketiga nanti, kesimpulannya bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan kepada hambanya. Namun hamba itu istilahnya menyambut, menjemput karunia itu. Bukan hamba itu santai, tidak melakukan apa-apa, lah. Menjemput bola istilahnya, ya. Menjemput bola, melakukan ketaatan. Rahmat Allah Azza wa Jalla tidak didapat kecuali dengan ketaatan. Makanya dalam ayat dikatakan inna rahmatallahi apa? Qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, karunia Allah itu dekat kepada siapa? Al-muhsinin. Siapa muhsinin itu? Alladzi ya'malu ta'at wa yatrukul ma'asi, melakukan salat-salat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ini adalah muhsin nantinya. Baik, insyaallah nanti bab yang 3 itu kita tambahkan. Wa qala rahimahullahu taala fa inna tazakki huwa tatahhur bi tarki sayyi'atil mujib li zakatin nafsi. Nah, ini masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengertian tazkiyah, tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu adalah at-tatahhur, membersihkan. Apa maksudnya membersihkan? Dengan meninggalkan kejelekan, kemaksiatan, kesyirikan, kemungkaran, al-mujib li zakatin nafs, yang dengan demikian akan membersihkan hati, jiwa. Kama qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa lihada tufassaru az-zakatu taratan bin nama'i waz ziyadati wa taratan bin nadhafati wal imatati. Maka itu penafsiran az-zakah. Secara bahasa kadang dimaknai an-nama, tumbuh, berkembang. Kemudian ada yang makna yang lain yaitu an-nadhafah, membersihkan. An-nadhafah wal imatah, membersihkan dari gangguan, dari kotoran dan yang lainnya. Itu makna az-zakah fil lughah. Wa tahqiqu, hakikatnya an-zakata tajma'u baina amrayni. Kalimat az-zakah itu, sekali lagi, ini bukan kaitan dengan zakat fikih, tapi ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Jadi kita ini kaitannya dengan membahas tazkiyatun nafs. Zakat itu hakikatnya, walaupun zakat mal ketika dikeluarkan itu pun sama hakikatnya, menghilangkan izalatus syarr wa ziyadatu khair, menghilangkan, melenyapkan kejelekan dan menumbuhkan, menanamkan kebaikan. Itu az-zakah. Wa hadha huwal amalus salih wa huwal ihsan. Ini adalah amalan yang soleh, inilah hakikat al-ihsan. Wa qala fi mawdi'in akhar. Ini masih pengertian az-zakah. Afwan, mafhum at-tazkiyah, az-zakah. Wa zakatu fil lughati an-nama'u wa ziyadatu fis shalah. Jadi az-zakah dalam bahasa itu an-nama, tumbuh dan bertambah, berkembang dalam kebaikan. Dalam kebaikan, bukan dalam kejelekan. Kalau dalam kejelekan tidak dikatakan zakat. Tumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Fis shalah. Yuqalu zakas syai'u idza nama fi as-shalah. Dikatakan zakat syai', sesuatu itu berkembang, tumbuh jika banyak dalam kebaikannya. Fal qalbu yahtaju an yataghabba fayanmu wa yazidu hatta yakmula wa yasluh. Maka dari itu hati ini membutuhkan istilahnya latihan. An yataghabba, latihan, dilatih, dipaksa untuk ibadah. Ibadah ini kalau kita tidak paksa, tidak akan bisa. Dipaksa. Bangun pagi, tengah malam,
atau melakukan dipaksa. Zakah itu pun mengeluarkan zakat. Kalau kita nggak paksa, kalau seorang mengikuti hawa nafsunya, tidak akan bisa menunaikannya. Dipaksa. Pertama memang dipaksa, tapi lama-lama enjoy, menikmati. Bahkan jangan jauh-jauh ya. Antum yang sudah biasa di safal awal katakanlah, kalau terlambat satu kali, kalau sudah biasa, rasa bersalah dan bagaimana. Tapi awal-awalnya yang berat, tapi lama-lama kalau sudah biasa ya sudah. Jadi hati itu juga, jiwa itu juga butuh untuk dilatih. An yatarabba fayanmu wa yazid, sehingga dia berkembang dan bertambah dalam kebaikan, hatta yakmula wa yasluh, sehingga dia akan sempurna dan akan menjadi baik. Kama yahtajul badan, sebagaimana badan ini, jasad ini, an yurabba bil aghdiyah, butuh istilahnya butuh kepada gizi, makanan gizi, supaya apa? Supaya sehat, supaya tidak sakit-sakitan. Intinya supaya badan ini istilahnya apa ya? Sehat lah intinya. Olahraganya juga gimana istilahnya apa? Bugar, masya Allah, kalimat azimah jamil. Supaya bugar. Kalau seorang kurang olahraga aja lesu nanti. Lesu itu pengaruhnya ke sekolahnya, pengaruhnya ke ibadahnya. Tapi kalau olahraganya kebanyakan juga ya harus imbang, harus balance. Jadi badan itu pun juga demikian. Jangan diikuti males-males olahraga. Tapi ya jangan berlebihan. Sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan kondisinya. Wala budda ma'a dzalika min man'i ma yadhurru. Badan juga harus mencegah dari hal-hal yang jelek. Oh, kopi bagi saya asam lambung. Jangan. Oh, saya ini darah tinggi. Jangan kambing terus setiap hari. Sekali-kali tidak apa-apa. Tapi intinya menjaga hal-hal yang bisa membahayakan jiwa. Sama juga hati. Asyahawat dijauhi. Asyahwat dijauhi. Jadi hal-hal yang menggoda hati apa? Dijauhi. Karena itu kalau tidak dijauhi nanti akan bisa meracuni hati kita. Fala yanmul badan illa bi'ta'i ma yanfa'uh wa man'i ma yadhurruh. Bahwasanya ibaratnya badan tadi, jasad tadi ya, tubuh kita itu tidak bisa kembang baik, bugar tadi istilahnya al-akh Anton, masya Allah, kecuali dengan kita melakukan yang manfaat dan mencegah yang madarat. Demikian pula hati, la yazku fayanmu wa yatimmu salahuhu illa bi khusuli ma yanfa'uh wa daf'i ma yadhurruh. Demikian pula hati tidak akan kembang dan tumbuh serta akan mencapai kesempurnaan yang baiklah kecuali dengan melakukan hal yang manfaat untuk hati dan menolak hal yang madarat untuk hati. Apa saja? Misalkan apa saja yang manfaat? Ya banyak. Baca Al-Quran, menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita jaga juga, kewajiban terhadap manusia dijaga. Melakukan ketaatan-ketaatan ini hal yang manfaat buat hati. Apa yang membahayakannya? Ya banyak. Banyak juga yang membahayakan hati ini. Hasad, hikid, pokoknya semua yang kemudian menyekutukan Allah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu juga membahayakan hati. Jadi kalau bisa dilakukan yang manfaat dan dijauhi yang madarat, maka hati itu akan tumbuh dan berkembang baik sebagaimana jasad atau badan itu, tubuh kita akan sehat dan bugar kalau menjaga yang manfaat buat jasad, buat tubuh, dan menjauhi yang madarat buat tubuh kita. Baik, saya lanjutkan sedikit fawaid. Ada
7 fawaid. Sebelum kita sampaikan fawaid, di situ ada kesimpulan, ada catatan kaki di bawah. Catatan kaki 1 masih ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah yang mana menjelaskan kesimpulan pengertian tazkiyah. Apa itu hakikat tazkiyah? Di catatan kaki yang 1 dinukilkan di sini. Setelah dinukilkan ucapan Ibn Taimiyah, muallif hafizahullah menukilkan penjelasan tazkiyatun nafs dari mu'jam bahasa. Tazkiyah hakikatnya secara bahasa itu an-nama wa taharah, tumbuh dan bersih. Nah, yang penting bagi kita adalah pemahaman pengertian secara syariat. Apa itu tazkiyah? Apa pengertian tazkiyah secara syariat? Kalau kita sudah paham nantinya, kita tidak akan salah dalam memahami firman Allah, wala tuzakku anfusakum. Memang Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, ada ayat itu. Cuma apa maksudnya? Nah, itu kadang sebagian kita mengambil penggalan, diambil ayat ini dipenggal, tidak dilanjutkan, atau pemahamannya tidak diambil dari pemahaman as-sahabah, as-salaf, melainkan diambil dari pemahamannya sendiri. Ya, kacau semua, menyimpang semua nantinya. Oh, sholat nanti siapa yang sholat neraka wailun lil musallin. Wailun lil musallin, dilanjutkan dulu apa lanjutannya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan dipenggal-penggal ayatnya. Jangan dipenggal-penggal. Nah, itu penting dalam memahami. Jadi hakikat tazkiyatun nafs secara syariat, apa itu maksudnya? Dan ini kesimpulan dari pengertian tazkiyatun nafs. Al-murad bi tazkiyatun nafs tathhirun nafsi minal kufri. Membersihkan jiwa dari kekufuran. Ini wajib. Membersihkan jiwa dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa tahliyatuha, kemudian menghiasinya, istilahnya menumbuhkan dengan mewujudkan bitahqiqi al-iman, dengan mewujudkan keimanan, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rukun iman yang 6, iman kepada Nabi, iman kepada Al-Quran, Alkitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, i'tiqadan wa qawlan wa amalan, baik secara keyakinan dalam hati, wa qawlan dan ucapan dengan lisan, wa amalan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini kesimpulan tazkiyatun nafsi. Makanya seringkali kita sampaikan tazkiyatun nafsi itu proses ya, dalam kita menjalani kehidupan ibadah kepada Allah. Ini semua tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Baik, adapun fawaidnya, kemudian ada kaidah di bawahnya, itu nanti kita jelaskanlah insyaallah dengan bab yang selanjutnya, itu ada hubungannya. Ala kullin, fawaid yang pertama, faedah yang pertama, al-ula mafhumu tazkiyatun nafsi fil kitabi was sunnah. Jadi pemahaman pengertian tazkiyatun nafs dalam Al-Qur'an dan sunnah. Apa itu hakikat tazkiyatun nafs dalam Al-Qur'an dan sunnah? Telah dijelaskan tadi ayat surat Taubat ayat 103, Toha ayat 75-76, dan juga hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah tazkiyatun nafsi takunu fil af'ali wat turuki. Intabihuna ya ikhwah. Sedikit saya tambahkan ya ini. Kalimat muallif ini bagus, dan kalimat ini
telah dirincikan sebetulnya oleh wa ansa hukum kaitan dengan bab ini, faedah yang kedua, faedah yang ketiga, kaitan dengan faedah yang kedua, ketiga, keempat. Ansa hukum tullaba ilmin dengan kitabnya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Kutip kecil. Cuman berapa halaman? Cuman berapa halaman ini? Astagfirullahaladzim. 47 halaman, 46, 47 ya. Lakin bagus sekali. Kitab Tazkiyatun Nafs mafhumuha wa maratibuha wa asbabuha. Kitab ini sempat dibagi-bagi dan tidak dijual belikan, dan mungkin sampai sekarang masih dibagi-bagi kalau tidak salah. Tazkiyatun nafsi mafhumuha wa maratibuha wa asbabuha. Tazkiyatun nafs, pengertian tazkiyatun nafs, tingkatan tazkiyatun nafs dan sebab-sebabnya. Salah satu bahasannya yang disampaikan oleh beliau hafizahullah tentang maratib tazkiyatun nafs, tingkatan tazkiyatun nafs. Kalau tadi dikatakan di sini tazkiyatun nafs itu pada faedah yang kedua, kembali kepada faedah yang kedua, tazkiyatun nafs itu takunu fil af'al wat turuq. Maksudnya apa? Bahwasanya tazkiyatun nafs itu diwujudkan dengan melakukan ketaatan-ketaatan, af'al, melakukan amalan-amalan, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan soleh, watturuki, dan meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, itu maksudnya. Ada af'alun, ada turuk. Karena ada awamir, ada nawahi, itu maksudnya. Ada perintah, ada larangan. Perintah otomatis untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Nah, ini maksudnya al-af'al dengan perbuatan, ketaatan-ketaatan, ketauhidan kepada Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, dan watturuk, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, kesyirikan, maksiat, dan yang lainnya. Makanya pada poin yang ketiga, faedah yang ketiga ditambahkan oleh muallif, tazkiyatun nafsi tata'allaqu bil qulub wal aqwal wal a'mal. Tazkiyatun nafs itu mencakup baik hati, i'tiqad. Bahasan ini saya nasihatkan antum, insyaallah mungkin kita tambahkan di pertemuan mendatang aja lah, panjang ini, penting ini. Ada bahasan yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, halaman 11. Di situ dari halaman 11 itu tingkatan tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu ada tingkatan yang pertama dengan melakukan yang disyariatkan, baik itu ada tazkiyah dilakukan dengan hati, keyakinan ya. Kemudian yang kedua dilakukan oleh amal perbuatan dan dilakukan oleh lisan. Sama dengan apa yang dikatakan di sini, namun dirincikan sama Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Intinya tazkiyatun nafs itu hati kita bersihkan, ucapan dan perbuatan. Yang keempat, tadhhirul qalbi wal jawarihi min kulli su'. Faedah yang keempat, membersihkan hati, anggota badan dari segala kejelekan, wa tahliyatuha bit tauhid, menghiasinya, menanamkan ketauhidan, amalan-amalan yang soleh, akhlak yang mulia, huwa haqiqati tazkiyatun nafs. Ini adalah hakikat tazkiyatun nafs. Kemudian masalah yang kelima, khata'u man rama salaha nafsihi biduni taharati qalbihi min amradihi. Kesalahan sebagian manusia, man rama ay tamanna,
Rama tamanna, yang menginginkan. Ada sebagian menginginkan tazkiyatun nafas, baik jiwa, memperbaiki jiwanya itu bukan dengan memperbaiki hatinya. Wa hadza ghalat. Tidak membersihkan hatinya dari kekufuran, kesyirikan, hadza ghalat. Bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, itu yang penting. Kesyirikan kepada Allah dijauhkan. Kemudian pula ditambahkan dengan amalan-amalan ketaatan. Kemudian yang keenam, tafsir qaulihi ta'ala qad aflaha man zakkaha, tadi sudah disampaikan. Ucapan Qatadah sebagaimana telah lewat pada halaman 42, ucapan Qatadah tabi'i al-jalil. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ma'rifatu al-hisali al-hamidah allati yaztazku biha an-nafsa al-bashariyah. An-nafsu al-bashariyah itu mengetahui sifat-sifat yang terpuji yang bisa dengannya membersihkan hati manusia. Apa hisal hamidah? Ya tadi itu, bahwasanya kesyirikan adalah bisa mengotori jiwa ketauhidan, membersihkan hati kemaksiatan, mengotori jiwa ketaatan, membersihkan hati mengikuti sunnah, membersihkan jiwa, mengikuti yang bid'ah, mengotori hati, dan banyak yang lainnya nantinya. Baik, kita cukupkan bahasan kita bab yang kedua ini tentang pengertian tazkiyatun nafas. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan yang lain, pekan mendatang, dan kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.